Halo. Eh, Kak Teresia kemarin belum join ya. Kayaknya Kak Teresia member baru ya. Iya, aku baru minggu kemarin masuk. Oke, mungkin boleh kenalin diri dulu Kak. Ini boleh. Halo semuanya, saya Teresia. Saya member baru masuk nih minggu kemarin gitu. Kebetulan memang kerja di area cloud provider namanya Peace OS, jadi ingin mengenal lebih dalam tentang community ini. Jadi mungkin kita bisa saling ngobrol, saling tahu obstacle-obstacle di sini bagaimana dan lain-lain seperti itu. Salam Oke, kenal semuanya. salam kenal Kak Teresia. Thank you. Oke, mungkin kita mulai aja Pak. Kita tunggu lagi ya 2 menit lagi mungkin ya. Kalau saya sih bebas ya, mau mulai jam berapa aja, ayo, saya masih di kantor ini. Oke. Karena kita juga sebenarnya nggak bisa terlalu lama juga karena kan takutnya teman-teman nanti perlu segera balik ya karena mau buka puasa. Jadi kayaknya semenit lagi kita langsung mulai aja ya Kak ya. Boleh. Gaskeun. Oke, bisa dimulai aja Kak AJ. Oke. Oke, bismillah. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Sore ya, Haji. Suara saya jelas ya, Mas? Iya. Jelas, jelas. Sebenarnya ini kan sifatnya sharing ya, jadi bisa jadi apa yang saya share ini mungkin bukan best practice atau mungkin juga belum bisa jadi patokan ya dalam penerapan yang ada di perusahaan teman-teman semua. Paling enggaknya saya share aja apa yang saya ketahui gitu ya. Nanti juga saya open kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin punya informasi best practice-nya seperti apa, dan mungkin juga tadi benar yang disampaikan Mbak Teresia ya, apalagi Mbak Teresianya ini cloud provider ya, jadi mungkin juga bisa kasih masukan segala macam. Saya persilakan, saya izin share screen ya Mbak. Iya, silahkan. Silahkan. Kelihatan nggak screen-nya? Halo? Iya, Screen-nya? sudah. Screen-nya Kelihatan ya? kelihatan Iya, ya? kelihatan. Ya. Oke, ya mungkin semua mungkin sudah pada dengar ya, tapi saya ulangi lagi terkait dengan cloud cost optimization gitu ya, intinya optimalisasi terhadap biaya yang ada di cloud. Dan untuk definisinya ya pada intinya kita melakukan optimalisasi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap layanan cloud yang kita gunakan tanpa mengurangi kinerja dan kualitas layanan. Cloud cost optimization ini sangat-sangat penting ya, karena dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya pengeluaran ya, khususnya terhadap cloud, kemudian juga meningkatkan efisiensi, meningkatkan profit ya, kemudian juga tentu kita meningkatkan keamanan bisnis secara keseluruhan. Kemudian juga dalam cloud cost optimization ini ada beberapa manfaat ya, sama dengan pentingnya cloud cost optimization, yaitu mengurangi biaya tagihan yang ada, kemudian meningkatkan efisiensi sumber daya, ya, kemudian meningkatkan keamanan, meningkatkan kesadaran penggunaan terhadap biaya cloud dan lain sebagainya.
Lalu di cloud cost optimization ini tentu ada tantangan-tantangan ya. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya seperti kita harus benar-benar nih melakukan monitoring terhadap sumber daya cloud yang ada. Ya. Bagaimana kita melakukan optimalisasi yang sebaik mungkin, yang sebest practice mungkin. Yang ini kadang tidak ada standarnya ya. Mungkin ada panduan dari masing-masing cloud provider, namun untuk standarisasi tentu akan menyesuaikan dengan perusahaan masing-masing, dengan layanan atau jasa yang ada di perusahaan masing-masing. Kemudian juga tantangan berikutnya bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat dalam memilih layanan cloud, tidak hanya layanannya saja, termasuk juga di sana memilih provider cloudnya gitu ya. Apakah tadi ada tadi kalau saya dengar Visco atau apa gitu ya. Mungkin nanti boleh kenalan juga nih. Mungkin juga nanti ada milih AWS atau Alibaba Cloud atau mungkin Google Cloud platform dan lain sebagainya. Nah di AWS sendiri, ya saya tidak di-endorse oleh AWS, tapi paling enggaknya di AWS sendiri sudah banyak penggunanya. Mereka punya itu namanya AWS Cost Explorer. Nanti di sana rekan-rekan bisa melakukan monitoring terhadap biaya yang kita habiskan terhadap layanan yang ada di Amazon Web Services tersebut. Kemudian juga ada AWS Budget ya. Kemudian Mas Aje, ya, ini slide-nya udah di ngarahin ke yang dijelaskan belum ya? Soalnya aku masih di page 1 nih. oh itu ya. Sudah sih harusnya, berarti nggak pindah ya slide-nya ya? Iya. Iya, masih di slide 1. Di yang lain gimana? Sama? Sama. Ya? Sama, Mas. Sama ya? Oh gitu. Kok nggak dibilang nih? Iya, kita kira masih penjelasan awal tadi soalnya. Oh enggak, udah pindah. Saya jarang share screen dari Discord. Share your screen. Sudah pilih filenya. Ulang lagi ya share screen ya, barangkali berpengaruh kalau diulang. Kelihatan nggak? Iya. Kalau sekarang gimana? Kelihatan nggak? Sekarang ini udah di slide 2 ya? Halo? Kelihatan ya? Ya mungkin nggak saya Show ya? full screen gitu ya, karena tadi full screen langsung jadi nggak kelihatan. Oh iya. Jadi ya ini tadi sudah saya lewatin ya terkait dengan definisi cloud cost optimization-nya, terus pentingnya CCO, manfaat-manfaatnya, kemudian tantangan yang ada di cost optimization. Lalu beralih ke langsung nih ke salah satu contohnya di AWS. Oh ini pindah kan ya? Iya, pindah. Ya. Udah ya, oke. Berarti benar tadi gara-gara di full screen. Nah di AWS sendiri itu dia punya namanya AWS Cost Explorer, ada AWS Budget sama AWS CloudWatch ya. Di AWS CloudWatch itu kita bisa ambil data metrik yang dihasilkan, nanti kita pakai misalnya di aplikasi sebagai contoh menggunakan tools eksternal gitu ya. Mungkin bisa di Grafana gitu ya. Untuk melihat pemakaian dari layanan AWS kita gitu ya. Selain mereka juga punya kayak AWS Cost Explorer, AWS Budget untuk melihat secara real time pemakaian layanan-layanan yang ada di AWS. Ini tampilannya kurang lebih untuk AWS Cost Explorer. Di sini bisa difilter berdasarkan service, berdasarkan region, berdasarkan instant step-nya apa, apakah dia untuk berdasarkan mungkin dia mau layanannya storage ataupun server gitu ya, VM dan lain sebagainya. Kemudian juga ini AWS Budget ya, juga bisa dilihat terkait dengan persentase ya, berapa yang saat ini, kemudian dari sebelum berapa, terus dia melakukan kayak peramalan gitu ya, forecasted untuk berikutnya bakal habisin berapa gitu ya. Kalau tadi AWS, ini ada juga di GCP. Di GCP juga ada menu GCP Billing. Di sana teman-teman bisa melihat secara real time terkait cost-cost yang sudah dihabiskan di layanan GCP tersebut, gitu ya. Kemudian ada GCP Cost Management dan GCP Cloud Monitoring. Pentingnya saya sampaikan ini adalah jadi kita tidak hanya fokus terhadap pemakaian layanan atau service yang ada di cloud provider tersebut, tapi kita juga harus memperhatikan terkait cost-nya.
ya apalagi masing-masing provider ini dia menyediakan trial account dengan limitasi tertentu. Sebagai contoh kayak selagi-lagi tidak di-endorse oleh Google, tidak di-endorse oleh GCP, tapi saya kebetulan pakai dan ini perlu saya sampaikan. Mereka katakanlah memberikan kredit sebesar $300 dengan biasanya kalau kita verifikasi email company dapat tambahan $100, $400 dalam waktu 3 bulan. Nah, kita dengan semangatnya nge-create project ataupun nge-create layanan-layanan yang ada, service-service yang ada di Google Cloud Platform, entah itu create instance, ya, cloud storage, cloud SQL, dan lain sebagainya. Tidak terasa pemakaian tersebut ternyata sudah menghabiskan kredit kita gitu ya, karena kita nggak melakukan monitoring gitu, tidak melakukan monitoring terhadap budget yang sudah kita habiskan. Alhasil masa trialnya masih ada, belum selesai 3 bulan, tapi kreditnya yang $400 tadi sudah habis. Nah, Google akan langsung nge-charge terhadap kartu kredit yang sudah kita daftarkan, dan itu terjadi di saya gitu. Karena saya pede banget, 3 bulan masih lama, ini baru sebulan nih. Ternyata yang saya create adalah instance yang menghabiskan biaya yang cukup tinggi gitu. Ya waktu itu kalau nggak salah sekitar $1 jutaan ya, kan lumayan juga ya $1 jutaan harus bayar untuk sesuatu yang nggak kita pakai juga gitu. Jadi perlu banget teman-teman memperhatikan terkait dengan cost yang kita habiskan. Nah, ada tools tadi saya sampaikan juga, Prometheus dan Grafana. Ini juga bisa digunakan untuk melakukan monitoring, dan nanti dia juga ada alert ketika pemakaian kita sudah mencapai pada batasan tertentu. Dan ini juga bisa kita gunakan untuk melihat apakah resource yang kita beli, kita setting di cloud provider kita itu beneran itu nggak sih yang kita butuhin gitu. Jadi misalnya katakanlah saya bikin web server dengan RAM 2 GB, CPU misalnya varietas CPU-nya 2 gitu ya. Setelah dimonitor oleh Prometheus dan Grafana, ternyata pemakaiannya itu hanya 10% dari CPU usage-nya gitu ya. Kemudian memorinya juga 61%. Nah, kalau dipikir-pikir ya mungkin dengan buffer atau threshold segala macam cukup lah gitu ya, tapi CPU-nya kok sedikit sekali kepake. Sayang dong saya beli 2 core gitu ya. Gimana kalau saya tadinya beli cuma 1 core, tentu biaya yang saya keluarkan hanya untuk 1 core saja, tidak 2 core gitu. Nah itu tools-tools seperti ini sangat bermanfaat buat melakukan optimalisasi biaya gitu ya, karena di cloud, enaknya cloud ya, kita bisa mengubah kapasitas dari sistem yang telah kita reserve tersebut. Dan apalagi di cloud itu sistemnya adalah pay as you go, bayar sesuai dengan pemakaian. Nah, ada lagi scheduling, di mana dengan scheduling ini teman-teman bisa setting kapan saja waktu server ini mati dan nyala. Kalau kita kembali ke development ya, kalau misalnya di software house gitu, ada beberapa environment yang digunakan. Ada staging, ada production. Nah, untuk production kan harus live 24 jam ya. Tapi untuk staging kan nggak perlu. Dipakai hanya kalau misalnya ada yang mau di-deploy dan dites oleh tim QA-nya gitu ya. Nah, itu kita bisa setting, misalnya nyalanya hanya saat digunakan, atau kalau mau schedulingnya berdasarkan jam, disetting jam 8 sampai jam 4 sore misalnya gitu ya, jam kerja saja. Nah, kalau mau lihat perbedaannya nanti bisa lihat hitung sendiri gitu ya. Kalau di AWS itu bisa pakai calculator.aws. Kalau di Google Cloud itu juga ada dia cloud.google.com/product/calculator. Saya akan coba showkan satu dulu yang terkait dengan AWS Google Cloud Calculator. Setelah itu presentasinya saya bisa kembalikan. Bentar ya. Ya enak nih biar kelihatan langsung ya. Iya. Oke, saya share screen ulang. Oke. Kelihatan nggak nih? Nah, kelihatan ya. Nah, di sini bagi contoh compute engine. Kalau compute engine di Google itu ya VM lah gitu ya, VM. Kita misalnya mau bikin jumlahnya instansi itu berapa banyak VM yang mau kita bangun gitu ya. Misalnya katakanlah 1. Tujuannya untuk apa? Untuk PKN misalnya. OS yang dipakai apa ya? Mau yang Ubuntu Pro segala macam tinggal dipilih. Nah, saya mau pakai yang free aja biar nggak membayar. Kemudian mesin family-nya kita nggak tahu nih pilih mana, ya nggak apa-apa, kita pilih-pilih aja dulu gitu ya. Lalu ini akan berpengaruh terhadap pemilihan series dari ininya ya, apakah mesin family mau N2, N1 dan seterusnya. Katakanlah saya pakai E2. Lalu di sini ada informasi
virtual CPU yang akan digunakan, berapa, ini ada 2, RAM-nya berapa giga. Saya misalnya milih yang standar aja gitu ya. Lalu ini silakan diatur. Nah, hard disknya tipenya apa nih? Balanced persistent disk atau SSD. Saya mau pengen lebih cepat, ya udah SSD. Size-nya berapa nih hard disknya? Karena hard disk di Google Cloud itu meskipun perangkatnya mati, hard disknya tetap dicas gitu ya. Jadi tadi kan saya bisa bilang di schedule-nya kita setting kalau mau mati perangkat, tapi hard disknya tetap dicas gitu, nggak ikut mati casnya gitu ya. Ini sudah saya katakan 10 GB, kemudian saya pilih lokasinya itu misalnya di Indonesia itu Jakarta Asia Southeast 2 gitu ya. Kemudian kita pakai IP public nggak? Kalau misalnya pakai, tulis gitu ya, instant using IP public 1 aja gitu ya. Nah ini nih yang saya bilang tadi, si server ini nyalanya berapa lama. Nah karena keperluan saya untuk back end development aja, ini penamaan aja ya, bebas typingnya. Kemudian saya nyalanya hanya 1 hari itu cuma 8 jam per hari. Terus Sabtu Minggu saya nggak mau nyalain, jadi cuma 5 hari dalam 1 minggu. Setelah itu klik tombol add to estimate. Nah di sini langsung kelihatan nih, untuk 1 bulan saya harus mengeluarkan sebanyak $16,36 untuk pemakaian server ini, plus untuk persistent disknya dikenakan cas $2,21. Jadi total yang saya harus bayar per bulan adalah $18,57 kalau dalam bentuk dolar. Kalau mau dalam bentuk rupiah tinggal diganti ke IDR, adalah Rp279.000 per bulan gitu ya, satu instance. Bayangin kalau yang buat production itu nyalanya berapa? Nyalanya 24 jam. Ini bisa kita copy ya, kemudian kita share ke orang gitu buat melihat. Kemudian ini bisa kita cek juga caranya copy. Yang di sini beda ya, copy link buat nge-share hasil perhitungan kita. Si Google akan nyimpan dan ini bisa di-share. Ada juga copy ini buat ngitung ulang biar saya nggak milih-milih lagi. Ada di sini, di copy. Kemudian tinggal ubah ya, apa yang mau kita ubah. Contoh, saya mau nyalanya 24 jam sehari buat production gitu ya, namanya saya ganti jadi backend production. Kemudian saya nyala 7 hari dalam seminggu, lalu add to estimate. Nah, lihat ya perbedaannya ya, kalau tadi sekitar 240 ribuan, untuk production saya mengeluarkan biaya 1.034.000. Bayangin, jauh banget gitu ya, dari 200 ribuan ke 1 jutaan hanya dengan kita mengatur jadwal nyala dari server yang kita pakai. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya share pada sore hari ini nih, teman-teman semua. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Aceh, sharingnya sangat bermanfaat ya. Ini juga hal baru buat aku dan teman-teman juga mungkin yang memang belum pernah atau belum mencoba belum mencoba cloud provider itu mungkin juga jadi hal baru buat teman-teman. Oke, mungkin selama beberapa menit sisa boleh teman-teman kalau ada pertanyaan atau mau menambahkan sharingnya boleh, silahkan untuk open mic dan kalau bisa open cam juga ya. Mas Aji, thank you udah sharing ini. Sebenarnya aku mau tanya nih, saya Andre ya, mau tanya. Tadi kan disebutin banyak yang teman-teman tuh pembiayaannya mahal karena nggak dimonitor gitu. Nah sebenarnya kalau dari Mas Aji sendiri, pendapatnya tuh seberapa frekuensi kita perlu monitor cloud spending kita gitu. Sama yang kedua, kalau kita taunya misalnya kayak tadi kan Mas Aji bisa tahu bisa savingnya seberapa banyak gitu. Nah kalau misalnya orang baru nih, memang masih newbie banget di cloud itu, kita tuh gimana taunya bahwasanya spending itu tuh memang normal atau memang ada item yang bisa kita improve gitu. Apakah harus baik coba-coba eksperimen atau kita consult dengan cloud provider atau seperti apa? Saran dari Mas Aji gitu. Oke, thank you Mas Andre pertanyaannya. Ya kalau benar sih ada 2 cara ya Mas. Pertama tadi dengan cara konsultasi ke cloud providernya. Tapi kalau itu biasanya berbayar ya, untuk yang berbayar kita dapat terima jasa buat
konsultasinya gitu, atau kita menggunakan konsultan itu kan harus bayar kalau menggunakan konsultan ya. Kemudian ada yang gratis nih lewat komunitas-komunitas seperti ini nih, kita tanya ke teman-teman gitu ya, best practice-nya gimana untuk katakanlah membangun server untuk backend gitu ya. Kalau tadi saya contohkan pakai instance, bisa jadi teman-teman ngasih masukan, oh pakai Kubernetes aja gitu ya, jadi nggak perlu ngelola instance-nya sendiri gitu ya. Nah untuk menemukan best practice-nya ya memang harus eksperimen. Tapi harus ada pendukungnya. Sebagai contoh tadi saya jelaskan menggunakan tools monitoring. Nah di tools monitoring kita lihat dari VM kita buat, kemudian dengan yang mengakses itu sampai di mana pemakaiannya. Oh sedikit. Nah itu udah menjadi salah satu data buat kita ngurangin kapasitas yang kita bikin sebelumnya gitu. Enaknya di cloud seperti itu, nggak kita kayak bikin rumah. Kalau bikin rumah ukurannya udah gede, kan rumahnya nggak mungkin dirobohin gitu kan, dikecilin. Kalau di cloud beda gitu ya. Kalau di cloud kita udah bisa ngecilin gitu. Yang beda adalah ketika kita udah merubah kapasitas, contoh hard disk gitu ya, dari misalnya 10 GB ke 20 GB. Di cloud itu nggak balik lagi ke 10 GB. Masalahnya situ kalau di cloud. Yang saya temukan ya. Memang harus eksperimen sih Mas Andre gitu. Oke, noted. Tapi kalau untuk yang frekuennya tadi, seberapa frekuensi, kayak misalnya perlu tiap hari atau perlu per minggu atau per bulan gitu misalnya? Seberapa frekuensi biasanya? Ya kalau frekuen bahkan Mas bisa set itu sampai dengan per menit itu nggak masalah gitu. Karena kita juga nggak tahu kapan, sebagai contoh ada serangan gitu di DOS ataupun ya PC zombie yang menyerang layar kita, dan itu otomatis menggunakan resource yang banyak gitu kan. Misalnya pemakaian kita seingat saya sih itu per jam ya ininya si cloud itu ngasih taunya. Cuman nggak tahu, coba di-explore lagi aja, mungkin saya yang salah. Jadi kalau misalnya ada tahu-tahu pemakaian itu harus dicek, kalau memang itu berupa serangan ya kita mati langsung gitu. Jangan nunggu per bulan melihat tahu-tahu bengkak tagihannya. Ya. Jadi perlu ada alert lah ya maksudnya. Benar, di tools monitoring kayak Grafana atau Prometheus tadi itu sudah ada tambahan alert. Jadi ketika ada traffic yang tinggi langsung kasih tahu apakah kita actionnya mau naikin kapasitasnya atau mau seperti apa. Oke, noted. Thank you Mas Aji explanation-nya. Sama-sama Mas Andre. Yang lain boleh langsung open mic aja ya kalau ada pertanyaan. Ini kayaknya dari Kak The Suspect. Tadi ada ngetik, mungkin mau bertanya, dipersilahkan. Oh, saya telat. Oke. Tadi aku dari aku sih Kak Aje, tadi aku lihat kan ada tools di akhir itu Prometheus and Grafana itu ya. Nah itu berarti third party gitu ya Kak. Nah itu kalau si apakah third party, terus kalau misalnya third party ini memang bisa diintegrate ke semua cloud provider atau kayak gimana sih Kak? Oke, thank you pertanyaannya. Ya benar, ini third party, ibaratnya open source istilahnya gitu ya. Saya nggak bisa bilang juga. Ya open source, kita install di server, kemudian nanti masing-masing instance kita yang ada di cloud, entah itu AWS, GCP, Alibaba dan lain sebagainya, kita ambil tuh SNMP-nya gitu ya. Ataupun setahu saya SNMP ya, karena saya terus terang tahu tapi belum pernah kontak sendiri, jadi nggak tahu yang diambil apa. Tapi biasanya kalau perangkat-perangkat yang berkaitan dengan network itu yang diambil SNMP-nya, setting di Prometheus, nah itu nanti akan ngambil data-data yang ya sifatnya bisa ditarik gitu Mbak di aplikasi monitoring ini gitu. Jadi dan ini free ya teman-teman ya, jadi bisa digunakan gitu ya. Yang berbayar ada, nanti silakan dicari aja kalau yang berbayar gitu ya. Kalau saya share nanti disangka ini dia jualan lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, oke. Thank you Kak Aje. Mungkin yang lain ada lagi pertanyaan? Atau ada yang mau di-share gitu, mungkin ada yang tahu tools lain gitu, atau pakai tools apa gitu misalnya dari teman-teman, silahkan untuk di-share. Halo Kak. Iya, silahkan. Aku mau nanya nih Mas Aji, aku kan belum pernah pakai cloud provider yang lain selain AWS. Mas Aji sendiri punya pengalaman nggak pakai cloud provider yang lain, dan kira-kira punya rekomendasi nggak cloud provider yang
paling murah gitu kan, biaya servisnya ada, jadi jelasnya bagus untuk servisnya dan bisa dipercaya gitu. Kira-kira ada nggak Kak Ajik? Oke, thank you Mas Izato ya. Manggilannya siapa Mas? Santoso bisa, Rizky juga bisa. Mas Santoso. Oke, Iya. Mas Santoso. Ya, kalau ditanya udah pernah nyobain, Alibaba saya pernah nyobain, AWS saya pernah nyobain, GCP saya pernah nyobain. Mungkin 3 itu ya yang cloud provider yang cukup besar yang ada di Indonesia. Tapi perlu diingat juga kita punya cloud provider lokal yang juga mungkin tidak kalah layanannya gitu ya. Kalau Google orang pasti udah dengar Google besar ya, otomatis mereka bisa lebih tangguh dong harusnya. Tapi ingat ada harga ada rupa kan gitu ya. Kalau mau yang setangguh Google ya harus keluar kos yang lebih mahal gitu ya. Nah kalau untuk apalagi gini, ada yang perlu saya jelaskan, perlu sampaikan juga ya, bahwasanya cloud yang seperti Google, AWS tuh kadang punya cost yang kita nggak terduga. Contoh, saya mau bikin web server, DNS-nya Google kan bayar lagi nanti per hit itu. Mungkin dia nggak per hit ya, per berapa ribu hit atau berapa juta hit dianggap berapa dolar. Nah kalau di cloud provider lokal biasanya itu udah include dengan kita sewa cloud provider misalnya per bulan 500.000, ya udah 500 itu yang kita keluarin, nggak akan ada biaya tambahan. Tapi kalau di cloud kayak Google, AWS pasti ada tuh, entah itu sewa IP publiknya, tadi saya bilang ada IP publik itu disewa lagi kalau kita mau bikin statik gitu ya. Kemudian kalau kita mau bisa diakses dari domain, DNS-nya kita bayar lagi. Ada biaya-biaya yang nggak terduga. Jadi kalau dibilang murah nggak murahnya ya sebenarnya nggak murah juga gitu ya. Tergantung ini masing-masing lah gitu ya Mas Santoso ya. Nah, cloud provider lokal juga ada. Kalau misalnya Mas Santoso mau nyobain, biasanya kita ketemu mana yang lebih bagus kalau kita udah nyobain gitu. Kalau saya ditanya mana yang bagus, saya juga nggak bisa jawab. Nanti satu disangka meremehkan provider lain, yang satu disangka mengendorse, saya nggak mau seperti itu. Tapi kalau ditanya pendapat pribadi, saya pilihnya GCP ya karena saya nyoba itu sering gitu. GCP itu ngadain event namanya Juara GCP ya. Biasanya suka di-share tuh ya, nanti mungkin kalau ada lagi di-share aja di komunitas ya, di grup Telegram kita. Itu namanya Juara GCP. Dia menyediakan kita benar-benar kayak nge-lab di Google Cloud-nya. Kita dikasih kredit selama 1 bulan buat mengakses semua fitur secara gratis. Dan nanti kalau misalnya ada quest-nya nih, quest-nya kalau misalnya selesai dalam jumlah tertentu, kita bisa klaim nanti dapat kaos Google gitu, kadang dapat merchandise lainnya gitu. Tapi bukan berarti ini ya, bukan berarti Google juga yang terbaik ya. Ada harga, ada rupa, dan masing-masing lain punya kelebihan kekurangan. Itu Mas Santoso yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih untuk rekomendasinya, masukannya. Ya, better sih kalau memang mau tahu ya cobain dulu aja Mas, kayak gitu ya. Kadang kita bilang suka karena kita tahu gitu. Saya mungkin kalau misalnya harga, nih mungkin saya kasih tahu juga, kayaknya Alibaba itu lebih murah dari kedua tadi yang saya sebutin, lebih murah dari AWS, lebih murah dari GCP. Tapi mungkin dari sisi lainnya mungkin harus diperhatikan ya Mas ya. Murah pasti ada yang inilah gitu ya. Saya nggak bisa sebutin dong kalau gitu. Iya. Oke. Iya. Ini kita sebenarnya udah agak terbatas ya, kita udah jam 5. Kita juga nggak mau menyita waktu teman-teman terlalu lama. Nanti teman-teman mau buka puasa takutnya telat ya. Cuman mungkin kalau misalnya masih ada yang teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, tenang aja karena kita masih ada hari Kamis, kita ada lagi sesinya. Terus ini juga dari Kade Suspek nih nulis katanya pakai reserve instance di AWS diskon tapi khusus instansi gede. Ntar tambah lama kadang harganya turun. Terus AWS 25 GB gratis udah dapat basic service lagi. Wah, ini dari Kade Suspek nulis seperti itu. Mungkin nanti kakak boleh share ya Kak Kade Suspek, karena sepertinya sudah ada sedikit pengetahuan ya di di AWS itu. Nggak apa-apa, nanti mungkin next session aku undang Kak The Suspect untuk ngisi ya Kak ya. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini teman-teman karena ini sudah jam 5 ya. Dari Kak Teresia juga ada tulis saya di Visos
dan kami lumayan oke kok price-nya Kak, udah gitu free untuk biaya service dan operation. Oke, nanti dari teman-teman yang lain kalau ada yang ingin share juga boleh hubungi aku, atau sebaliknya aku yang akan hubungi teman-teman ya, setelah melihat sharing kita hari ini. Kira-kira nanti ke depannya kita bisa sharing apa lagi. Untuk hari Kamis ini itu akan ada Kak Hermannya, ada nggak? Nanti hari Kamis itu ada Kak Herman yang akan ngisi ya teman-teman. Nanti posternya aku akan share lagi. Kemudian minggu depan juga akan ada juga di kemungkinan ya akan ada juga di hari Selasa dan Kamis. Jadi teman-teman silahkan kalau ada yang mau di sharing disimpan dulu, karena sekarang kita supaya bisa masing-masing kembali ke rumah untuk buka puasa. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Selamat sore semua. Selamat sore, terima kasih. Nanti teman-teman kalau mau lanjutin chat juga boleh ya, boleh di general juga boleh biar rame ya teman-teman. Thank you. Ya, thank you semuanya. Thank you. Mbak. Terima kasih.